Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak peserta Matsama MAN 3 Jember tahun pelajaran 2010-2021. Pada bagian ini, saya akan membacakan materi tentang tata tertib peserta Matsama. Bagian pertama adalah kewajiban peserta Matsama MAN 3 Jember tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, peserta wajib mengikuti kegiatan Matsama secara online sesuai jadwal yang ditetapkan, dan siswa tidak diperbolehkan hadir ke MAN 3 Jember dengan alasan ada pelarangan dari pemerintah yang berkaitan dengan COVID-19. Peraturan yang kedua atau kewajiban peserta yang kedua, peserta mengikuti materi Matsama melalui channel YouTube Madarasah. Berarti materi-materi Matsama nanti akan di-share di channel YouTube Madarasah, dan link dari materi akan dibagikan oleh wali kelas di grup gugus masing-masing. Peserta berkewajiban mengikuti acara atau mengikuti materi sesuai jadwal yang ditetapkan. Yang ketiga, peserta mengikuti pembukaan dan penutupan Matsama menggunakan aplikasi Zoom via HP Android atau laptop atau komputer. Bagi siswa yang tidak mempunyai HP, boleh bergabung dengan siswa yang lain untuk mengikuti pembukaan dan penutupan Matsama secara bersama-sama. Selain itu, pembukaan dan penutupan Matsama juga dapat disaksikan secara live melalui video streaming di channel YouTube, di mana linknya nanti akan kita bagikan di grup WA gugus. Peraturan yang keempat, kewajiban peserta Matsama. Peserta wajib memakai seragam atas putih, bisa seragam MAN bagi yang sudah jadi, atau bisa menggunakan seragam SMP atau MTS pada saat pembukaan dan penutupan Matsama. Kewajiban peserta yang kelima, peserta wajib mengisikan daftar hadir Matsama 2 kali setiap hari, di awal dan di akhir kegiatan secara online via Google Form. Untuk link absen Google Form akan dibagikan di grup gugus kelas masing-masing. Yang perlu dipahami, pada saat mengisi daftar hadir secara online, waktu dibatasi 30 menit sesuai jadwal. Bagi siswa yang mengisi daftar hadir di luar jadwal yang ditentukan, maka absen akan ditutup secara otomatis. Kewajiban peserta Matsama yang keenam, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, peserta wajib mengikuti atau mengisi daftar hadir
sesuai jadwal yang ditetapkan. Apabila mengisi absen atau daftar hadir di luar jadwal, maka akan ditutup secara otomatis. Kewajiban peserta mat sama yang ketujuh. Peserta wajib mengisi lembar kerja sesuai jadwal. Kemudian hasil pekerjaan difoto dan dikirim ke grup WA gugus. Pada peraturan yang ketujuh ini, yang dimaksud adalah nanti pada saat jadwal lembar kerja, wali kelas akan membagikan lembar kerja lewat WA group. Kemudian peserta harus mencetak atau ngeprint atau memfotokopi lembar kerja tersebut, kemudian diisi secara lengkap. Setelah selesai, difoto, dan setelah difoto lalu dikirim ke grup WA gugus. Catatan untuk pengiriman hasil pekerjaan lembar kerja harus hari itu juga. Artinya, setelah difotokopi, setelah diisi, harap langsung difoto dan dikirim ke grup hari itu juga. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore harinya, atau bisa malamnya. Tetapi jangan sampai pada hari berikutnya dengan alasan untuk memudahkan wali kelas memverifikasi pekerjaan kalian. Lalu, hasil pekerjaan kalian yang kalian tulis tidak boleh hilang alias harus disimpan. Lalu lembaran itu nantinya akan dikumpulkan ke panitia mat sama setelah masuk atau hadir ke madrasah. Kewajiban peserta yang ke-8. Peserta wajib mengisi angket pemilihan jurusan sesuai jadwal untuk penentuan kelas IPA /IPS IAKA. Penjelasannya, angket ini adalah untuk mengetahui keinginan peserta didik baru ingin masuk di kelas jurusan IPA atau IPS atau agama. Tetapi angket ini hanya sebagai salah satu dasar untuk penentuan jurusan. Ada faktor lain yang sebagai penentu penjurusan, yaitu adanya tes penjurusan yang akan saya bacakan di peraturan yang ke-9. Aturan yang ke-9, kewajiban peserta. Peserta wajib mengikuti tes penjurusan sesuai jadwal untuk penentuan kelas IPA, IPS, IAKA. Penjelasannya, tes penjurusan ini nantinya akan dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Google Form. Link soal nanti menjelang ujian atau menjelang tes akan dibagikan oleh wali kelas. Sebelum tes penjurusan, nanti akan ada simulasi atau tryout atau uji coba tes penjurusan di hari itu juga. Yang ke-10, peserta wajib mengikuti tes akhir mat sama untuk mendapatkan e-sertifikat. Penjelasannya,
tes akhir matsama ini adalah tes untuk menguji apakah siswa atau peserta matsama benar-benar mengikuti matsama dengan baik atau tidak. Bentuk tes akhir ini seperti apa? Saya ambil contoh. Misalkan ada materi tentang pengenalan guru dan karyawan. Nanti tesnya akan ditampilkan gambar dari beberapa guru, kemudian siswa harus menjawab atau memilih gambar atau foto guru itu namanya siapa. Bisa jadi yang ditanya ngajar mata pelajaran apa, atau bisa jadi jabatan di Mantiga sebagai apa, atau bisa juga ditanyakan tempat dan tanggal lahirnya. Nah, itu contoh tes akhir matsama. Lalu setelah tes akhir, peserta akan mendapatkan e-sertifikat. Sertifikat akan dikirim lewat WA Group dan peserta bisa mencetak e-sertifikat sebagai bukti bahwa peserta matsama telah mengikuti kegiatan mulai awal sampai akhir. Dan sertifikat ini nanti harus ditunjukkan pada saat hadir atau masuk di Mantiga Jember. Bagian B, hak-hak peserta matsama. 1. Peserta berhak mendapatkan informasi matsama melalui WA Grup Gugus. Penjelasannya, peserta harus bergabung ke WA Grup Gugus. Bisa menggunakan WA sendiri atau menggunakan WA kerabat. Yang terpenting, peserta matsama dapat memantau informasi setiap saat di HP tersebut. Hak peserta yang kedua, peserta berhak mendapat buku panduan dan jadwal matsama. Penjelasannya, buku panduan akan dikirimkan atau sudah dikirimkan di grup WA Gugus. Silahkan kalian download, silahkan kalian baca dengan baik, pelajari dengan baik, atau bisa juga kalian print atau dicetak atau difotokopi, lalu kalian pelajari. Kenapa? Karena dari buku panduan itu, kalian memiliki gambaran materi-materi apa saja yang disampaikan di channel YouTube. Hak peserta yang ketiga, peserta berhak mendapatkan e-sertifikat sebagai bukti keikutsertaan kegiatan matsama. Ini sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya. Tata tertib yang selanjutnya, bagian C, lain-lain. 1. Peserta yang tinggal di pondok harap melapor ke wali kelas. Maksud dari tata tertib yang pertama ini adalah bagi siswa yang sudah masuk pondok dan tidak diperbolehkan membawa HP, maka harap melapor ke wali kelas. Yang kedua, peserta yang tinggal di pondok
dan tidak memungkinkan membawa HP akan didatangi dan didampingi pembina Matsama agar tetap dapat mengikuti kegiatan Matsama secara online. Jadi penjelasannya, setelah kalian melapor ke wali kelas bahwa kalian sudah masuk atau tinggal di pondok, maka nanti kalian akan didatangi oleh pembina Matsama. Kalian akan diberikan buku panduan Matsama dan kalian bisa mempelajarinya setiap hari sesuai jadwal. Bagi siswa yang di pondok, tetap berkewajiban mengerjakan tugas-tugas yang sudah dijadwalkan. Pada saat mengikuti tes, peserta Matsama yang di pondok juga dapat melaksanakan tes secara online, di mana soal akan dikirim ke pondok masing-masing. Bagian yang ketiga, hal-hal lain yang belum tercantum pada tata tertib ini akan dibagikan ke grup WA gugus. Demikianlah tata tertib Matsama Man3 Jember tahun pelajaran 2020-2021. Tetap semangat, semangat belajar, semangat mengikuti pembukaan dan penutupan Matsama, mengikuti materi Matsama dengan baik. Terima kasih.